Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, melewati hari demi hari dengan segala berbagai pencobaan, tantangan, dan masalah di dalam kehidupan kita. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Tuhan mampukan kita melewati hari demi hari bersama-sama dengan Dia, sehingga ada damai sejahtera dan sukacita. Mari hari ini kita lalui bersama-sama. Sebelum kita awali hari ini, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Mata Air Pahit. Mata air pahit. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu, banyak kehidupan kita ya, ketika kita mengalami berkat, tetapi kita tidak bisa bersyukur karena di dalam kita ada kepahitan. Mungkin setelah hidup kita diberkati, keluarga kita berantakan, kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, sehingga kita tidak mampu mengucap syukur untuk setiap segala keadaan sekalipun diberkati oleh Tuhan. Apalagi ketika kita belum diberkati oleh Tuhan, hidup dengan segala permasalahan, penderitaan, pencobaan, lalu hidup di dalam kekurangan, maka sudah bisa dipastikan orang itu tidak bisa mengucap syukur. Bapak Ibu, kita belajar dari bangsa Israel ini, orang yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak bisa mengucap syukur untuk segala keadaan. Mereka mengalami kekurangan air, mereka mengalami kehausan di tengah perjalanan mereka di padang gurun. Lalu mereka menemukan sumber mata air di Mara. Bapak Ibu, ketika mereka mengalami kekurangan air, kehausan, mereka bersungut-sungut. Dan ketika mereka menemukan sumber mata air di Mara, lalu kemudian mereka pun bersungut-sungut juga. Oleh karena apa? Oleh karena mata air yang mereka temukan rasanya pahit. Apapun situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam bangsa Israel pada waktu itu, mereka selalu tidak mengucap syukur. Mereka selalu bersungut-sungut di dalam kehidupannya. Lalu Musa sebagai pemimpin bertanya kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Ya, lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengambil sepotong kayu. Bapak Ibu, perhatikan apa yang Tuhan pakai untuk memecahkan permasalahan ini.
mata air yang pahit yang mereka temukan, bangsa Israel temukan pada saat itu, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Bapak Ibu, saya artikan ini sekalipun agak subjektif sifatnya sebagai kayu salib Kristus. Ya benar, saya yakin, saya percaya bahwa salib Kristuslah yang merupakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan di mana kita sedang kesusahan, kita mengalami hidup di dalam keberkatan Tuhan, tetap jalan keluarnya adalah salib Kristus. Salib Kristus itulah satu-satunya yang membuat kita mengucap syukur untuk setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian sepotong kayu itu atas perintah Tuhan dilempar ke dalam sumber mata air itu, dan terjadilah bangsa Israel kembali mengalami Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka berperkara dengan Tuhan. Mata air yang pahit itu berubah menjadi mata air yang manis, Bapak Ibu. Ya. Demikian saya percaya dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang pahit, di mana kita tidak bisa mengucap syukur untuk setiap keadaan, akan berubah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Fokusnya kepada salib Kristus. Apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Ketika kita percaya apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, maka bukan hanya kehidupan yang manis, tapi kebahagiaan kekal, kehidupan kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya kita akan alami di dalam kehidupan kita, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kita mungkin saat ini tidak perlu seperti apa yang dilakukan oleh Musa ketika kita menghadapi mata air yang pahit, kehidupan yang pahit di dalam kehidupan kita. Kita memanggil seorang nabi, lalu nabi tersebut melempar kayu ke dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu seorang nabi pada saat ini, tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Kita percaya apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita taat, maka terjadilah kehidupan kita, kehidupan yang manis, kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di tempat perkuliahan, dimanapun kehidupan kita berada, kehidupan menjadi manis ketika kita bersama-sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan jika seorang nabi atau seperti Musa tidak ada di dalam kehidupan kita? Tuhan memberikan petunjuk di dalam ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah. Sebagai orang percaya, hal yang mutlak kita lakukan adalah mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya, dan kalau saudara percaya, hari ini saudara sedang mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, itu ialah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya suara Tuhan atau firman Tuhan itu enak kita baca, manis kita dengar, tapi kita harus melakukan apa yang benar di matanya. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita harus kita lakukan. Tidak pernah aku melihat orang benar, yaitu orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ditinggalkan Tuhan, dan anak cucunya minta-minta roti. Saya sudah melakukan itu. Saya hidup benar di mata Tuhan, dan apa yang terjadi, bukan hanya hidup saya diberkati, tetapi juga saya percaya anak cucu saya juga akan diberkati oleh Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Totalitas fokus kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu.
bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen ketika kita ada di dalam gereja. Perilaku kita, tingkah laku kita kelihatan sebagai orang Kristen, tetapi sesungguhnya hati kita belum berubah, hidup kita belum berubah. Kita masih manusia lama, hidup dikuasai oleh dosa, tidak taat pada firman Tuhan, tidak berfokus kepada Tuhan. Mindset kita masih manusia lama, perilaku karakter kita masih manusia lama. Bapak Ibu, tidak cukup kita berpura-pura di dalam gereja dan selama-lamanya kita berpura-pura di dalam gereja dengan kekristenan kita. Hari ini kita totalitas bersama-sama dengan Tuhan. Cari Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kita, dan memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, hidup menjadi orang benar di mata Tuhan. Saya percaya kehidupan kita semakin hari semakin manis, bahkan kekekalan menanti kehidupan kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom.